Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di videoku hari ini. Terima kasih teman-temanku semuanya yang sudah mengklik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan semoga tentunya yang baik-baik ya untuk kalian semuanya. Share lagi nih kegiatanku, aktivitasku, kegiatan ibu rumah tangga, kegiatan sehari-hari yang saya lakukan, kegiatan yang tidak ada habisnya dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam hari ya teman-teman. Nah, di awal ini aku membersihkan kaca dulu ya. Ini tempat jualan saya. Jadi aku di rumah itu sambil jualan ya teman-teman. Alhamdulillah sekali ya teman-teman, kalau kita sebagai ibu rumah tangga ya, walaupun di rumah saja kita bisa mendapatkan penghasilan dari warung sembako kecil-kecilan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, gimana nih cuaca di tempat kalian saat ini, pagi hari ini? Semoga di tempat kalian cuacanya nggak hujan ya. Kalau di tempatku cuacanya lagi terang, alhamdulillah nih teman-teman. Dari kemarin tuh alhamdulillah cuaca lagi bagus ya. Cuaca lagi panas, cetar membahana teman-teman. Jadi kemarin aku nyuci baju juga alhamdulillah kering teman-teman. Nah, hari ini juga cuacanya lagi panas ya. Oh iya, kalian lagi ngapain nih pas lihat video saya ini? Semoga kalian lagi bersantai ya pas lihat video saya ini. Dan semoga video ini bisa menemani santainya teman-teman ya. Nah, sambil bersih-bersih nih ya teman-teman, aku akan berbagi lagi nih kepada teman-teman yang mau membuka usaha atau membuka toko kelontong kecil-kecilan ya. Walaupun di rumah saja tetap bisa mendapatkan penghasilan kecil-kecilan dari usaha sembako atau warung sembako ya teman-teman. Jadi aku ada 5 tips ya untuk membuka usaha sembako modal kecil. Nah, memulai usaha apapun tentu memerlukan tips dan strategi yang tepat ya teman-teman. Hal ini untuk memastikan usaha berjalan dengan lancar dan pada akhirnya mendatangkan keuntungan. Begitu pula dengan usaha sembako. Memang barang yang dijual merupakan kebutuhan pokok dan pasti dicari orang ya. Tapi itu bukan garansi usaha kalian akan ramai pembeli jika tidak dibarengi strategi yang tepat. Nah, yang pertama ini ya tipsnya itu pilih lokasi yang strategis. Pemilihan lokasi yang strategis adalah kunci kesuksesan dalam bisnis sembako ya teman-teman. Cari lokasi di area yang ramai dan mudah diakses oleh pelanggan potensial. Dan lalu bagaimana dengan usaha di rumah? Kalian bisa memilih titik strategis dari rumah kalian untuk dijadikan toko ya. Salah satu kiatnya adalah memastikan barang dagangan terlihat oleh orang saat melintas. Ya, misalkan di pinggir jalan kayak gitu ya. Ya, walaupun di pelosok kita bisa buka usaha toko sembako atau toko kelontong, yang penting bisa terlihat oleh orang-orang yang lewat kayak gitu ya teman-teman. Yang kedua yaitu kelola stok dengan cermat ya. Manajemen stok yang efisien sangat penting untuk menghindari pemborosan dan meningkatkan keuntungan. Belilah stok secara cermat dengan memperhitungkan permintaan pasar dan tren belanja. Dan hindari menyimpan terlalu banyak barang yang cenderung tidak laku atau mendekati kadaluarsa ya teman-teman. Selalu pantau stok dan lakukan perencanaan pembelian yang tepat waktu.
Yang ketiga yaitu tawarkan harga bersaing ya teman-teman. Untuk menarik pelanggan dan bersaing dengan toko sembako lainnya, kalian perlu menawarkan harga yang bersaing. Lakukan riset pasar untuk memahami harga yang bisa diterapkan oleh pesaing ya. Dan cobalah untuk menawarkan harga yang lebih murah atau paket promo yang menarik bagi pelanggan. Namun pastikan kalian tetap mempertahankan margin keuntungan yang cukup untuk mendukung operasional toko ya teman-teman. Yang keempat yaitu fokus pada produk yang dibutuhkan ya teman-teman. Fokuskan pada produk-produk sembako yang memiliki permintaan tinggi dan sering dibutuhkan oleh pelanggan sehari-hari. Produknya ya seperti beras, gula, minyak goreng, mie instan, dan susu kemasan adalah contoh produk yang memiliki permintaan stabil ya teman-teman, karena itu pokok ya, kebutuhan pokok sehari-hari. Kalian berpeluang menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan volume penjualan ya teman-teman. Yang kelima yaitu memanfaatkan teknologi dan media sosial ya teman-teman. Teknologi sangat membantu dalam mengembangkan bisnis ya, termasuk usaha sembako rumahan. Misalnya kalian bisa tuh memanfaatkan status WhatsApp untuk memasarkan dagangan kepada tetangga sekitar ya. Sekarang itu kan teknologi canggih ya, bisa untuk memasarkan penjualan sembako atau yang lainnya itu ya teman-teman. Jadi mudah sekali untuk bisa memasarkan toko sembako yang kita itu jual, entah itu di WhatsApp, di VB, atau di platform lain ya. Kemudian tawarkan pula jasa pengantaran barang kepada pembeli ya. Hal ini akan memudahkan pelanggan saat membeli di warung, karena mereka tidak perlu keluar rumah meskipun dekat. Ketika usaha mulai berkembang dan sudah melayani pembelian partai besar, kalian bisa mulai membuatkan akun media sosial untuk promosi toko ya teman-teman. Perbarui secara berkala terkait ketersediaan produk, harga, hingga promo yang dijalankan ya teman-teman. Nah, mungkin itu ada sedikit tips ya untuk teman-teman, untuk kalian yang mau membuka usaha sembako di rumah modal kecil ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-temanku semuanya yang mau memulai usaha sembako dengan modal minim di rumah ya. Walaupun kita sebagai ibu rumah tangga di rumah, kerjaannya yang memang sehari-hari itu memasak, bersih-bersih rumah, mencuci dan lain sebagainya, kita masih bisa mendapatkan penghasilan ya dari usaha warung kecil-kecilan atau toko kelontong yang kita jalani. Walaupun di rumah tetap ada penghasilan setiap harinya ya teman-teman. Ya, walaupun penghasilan itu sedikit ya, itu kita tetap bersyukur atas semuanya yang kita jalankan. Mungkin itu yang bisa saya bagikan ya. Itu ada 5 tips untuk memulai membuka usaha toko kelontong atau toko sembako dengan modal kecil ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Lanjut nih teman-teman, aku tuh lagi beres ini ya, beres-beres semuanya itu kotor ya teman-teman, jadi banyak debu-debu dan saya bersihkan ya, karena dilihatnya tuh nggak enak banget, jadi harus dibersihkan dulu biar bersih. Pokoknya
Tentunya kita harus selalu semangat ya teman-temanku. Apapun pekerjaan kita, apapun kegiatan kita, kita harus selalu semangat untuk menjalaninya, dengan penuh kebahagiaan ya teman-teman. Tentunya dengan kita bahagia itu kita menjalankannya dengan penuh ikhlas dan senang ya. Nah ini ya teman-teman, ibuku tadi mengambil kresek itu, nggak tahu buat apa ya teman-teman. Oh iya, yang baru menemukan channelku, terima kasih ya sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Kalian dari mana nih? Salam kenal dari aku ya, Mama Vina di Banjarnegara, Jawa Tengah. Terima kasih sudah menyempatkan mampir di video aku ini. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian semua dan bermanfaat ya. Kalian dari mana aja nih yang sudah hadir? Boleh ditulis di kolom komentar ya, biar saya tahu kalian dari mana aja. Dan jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe-nya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Lanjut nih, di sebelahnya aku mau membersihkan rak-rak ya. Juga ini harus dibersihkan karena udah kotor dan berdebu ya teman-teman. Karena udah kelihatan berdebu, jadi harus sesekali kita bersihkan biar tidak ada debu-debu yang menempel ya teman-teman. Usahakan kita harus sering-sering cek juga barang-barang yang udah expired juga, biar dipisah dan tidak kecampur sama barang-barang yang baru ya. Dan yang lama dan sudah expired kita buang aja agar tidak kebeli sama orang. Ini tuh ya teman-teman, alhamdulillah sekali Pak suamiku tuh bisa bikin ini rak ini ya. Jadi kita nggak beli rak, cuma belinya itu triplek ya, Pak suami yang bikin. Jadi suami aku tuh kreatif sekali dia orangnya teman-teman, bisa bikin rak-rak ini. Jadi kan untuk menghemat uang bisa beli tripleknya terus dibikin rak seperti ini. Dulu tuh aku nggak punya rak kayak gini ya, masih digantung-gantung, jadi kelihatannya agak apa ya, nggak tertata kayak gitu, berantakan. Jadi kan setelah ini Pak suami bikin rak belanjaan ini, jadi terlihat tersusun rapi gitu teman-teman. Alhamdulillah sekali ya bisa bikin rak ini dan bisa kreatif, karena kemarin tuh ya pas belum bikin rak ini tuh Pak suami tuh lihat-lihat di YouTube gimana cara bikin raknya gitu, dan mencoba ternyata alhamdulillah jadi. Dan ini semuanya rak ini Pak suami yang bikin, kita cuma beli bahan-bahannya untuk membuatnya teman-teman. Alhamdulillah sekali, jadi uangnya itu kan nggak banyak yang untuk keluarkan ya, untuk apa ya, untuk membeli rak yang baru. Jadi ini semuanya itu kalau nggak salah itu Pak suami bikin dengan modal berapa tuh aku lupa ya, pokoknya nggak banyak lah ya. Ini cuma beli triplek beberapa lembar, terus Pak suami rakit, terus jadi deh seperti ini teman-teman. Nah masih lanjut nih teman-teman, aku lagi membereskan perbumbuan ya. Ada micin, sasa, ada roiko, ada kecap, semuanya aku taruh di sini ya teman-teman. Dulu itu yang belanja itu Pak suami ya, biasanya tuh Pak suami yang belanja dan aku menunggu di rumah. Jadi sambil beberes di rumah sambil jaga warung kayak gitu ya teman-teman. Dan berhubung sekarang Pak suami lagi nggak di rumah, lagi kerja juga, jadi aku yang belanja saat ini ya teman-teman. Sebisa aku belanja, kadang ya 3 hari sekali, kadang seminggu sekali, nggak tentu aku berangkat belanjanya ya. Aku kira-kira aja, kalau udah mulai menipis dan uangnya udah terkumpul, aku buru-buru belanja kayak gitu teman-teman, biar stoknya itu ya walaupun sedikit itu masih ada. Jadi kalau pas ada orang yang beli itu nggak kasihan, udah jauh-jauh ke sini tapi nggak ada. Usahakan sedikit aja, barang sedikit yang penting komplit kayak gitu ya teman-teman.
Yuk kita semangat terus ya para pedagang yang kadang itu memang sekarang itu banyak pesaingnya ya, jadi kita harus pintar-pintar menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah, tapi kita nggak rugi kayak gitu ya teman-teman, agar jualan kita itu cepat laku tapi kita tetap untung kayak gitu teman-teman. Jangan kita jualan yang harga lebih tinggi, nanti pelanggan-pelanggan kita itu malah kabur ya. Usahakan kita bisa tahu tuh ya harga yang pas sama di pasar itu kira-kira kita mendapatkan keuntungan 1.000 rupiah atau 2.000, tergantung sama barangnya kayak gitu ya. Walaupun kita mengambil keuntungan sedikit, nanti kan lama-lama menjadi bukit ya teman-teman, daripada kita mengambil keuntungan dengan yang lumayan tinggi itu. Kalau nggak ada yang hadir atau nggak beli itu kan sama aja ya teman-teman. Jadi kita ambil keuntungan yang sedikit saja, yang penting berjalan dengan lancar ya teman-teman. Ini aku berpindah ya ke atas, mau sapu-sapu dulu karena udah tak elap-elap. Tadi kacanya juga udah saya bersihkan, jadi lanjut ini tak sapu-sapu ya teman-teman. Ini ya teman-teman, kalau kita sehabis bersih-bersih itu kan kotorannya banyak sekali ya teman-teman, jadi langsung kita sapu saja ya. Biasanya itu kalau kita habis bersihin kaca itu ternyata kotor sekali ya yang ada di kaca itu. Jadi tadi aku udah membersihkan kaca di sini ya, di atas sini, tapi nggak ke-record ya teman-teman, memori aku full ini, HP-nya penuh, jadi nggak kerekam tadi ya teman-teman. Nah ini tadi sudah disapu, lanjut diepel-epel ya, jangan lupa yang di bawah juga ini tadi juga habis dibersihkan ya, jadi debunya itu banyak sekali ya teman-teman, tuh kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, sampai banyak sekali ini teman-teman. Kalian jangan salfok ya sama lantai aku itu ya. Ini pakai karpet ya teman-teman, karena kita belum beli keramik ya, jadi ini masih seadanya pakai tikar, dan itu udah sobek-sobek ya karena udah lama juga belum diganti. Semoga nanti kalau ada rezeki bisa diganti dengan yang baru, ataupun nanti bisa kebeli keramik ya, mudah-mudahan, amin ya Allah rabbal alamin. Dan ini ya teman-teman, setelah aku tadi sapu-sapu, lanjut dipel ya teman-teman. Terima kasih ya yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa menginspirasi buat kalian ya. Dan videonya sampai sini dulu ya teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di video aku yang selanjutnya. Terima kasih.